Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, hari ini kembali hadir bersama saya Jupride Jelatantu tentunya di channel R5. Hari ini kita akan berbicara tentang stunting. Tentunya stunting, kita tahu bersama bahwa stunting ini sudah menjadi persoalan nasional dan bahkan internasional. Dan pun hari ini kita akan bicara tentang stunting. Tentunya kita akan menghadirkan tamu yang jauh dari seberang sana, dari Parigi Motong. Dan tentunya pemirsa, saya ajak Anda untuk, sebelum saya hadirkan siapa dia, tentunya kita jangan lupa, saya ajak Anda untuk subscribe, like, dan share video ini. Nantinya kita akan, agar supaya tidak ketinggalan untuk video-video akan datang yang berikutnya. Baik, kita sapa, beliau adalah Idam Panggagau, SKM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ini Pak, dari jauh bagaimana ini? Baik, baik. Ya, baik. Hari ini kita Pak bicara tentang stunting. Stunting di Parigi seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan seperti apa penanganan stunting yang ada di Parigi? Iya, mungkin kalau berbicara stuntingnya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu adalah program nasional. Gambaran umumnya stunting di Parigi Motong itu juga lumayan banyak banyak kasusnya. Banyak kasus stunting yang ada di sana. Sehingga Parigi Motong itu juga nanti menjadi sebuah daerah yang harus harus melakukan intervensi, baik itu pencegahan maupun penanggulangan stunting yang ada di Parigi Motong itu. Nah, terlebih khusus itu di wilayah kerja saya di Parigi Barat itu, kami juga memiliki penderita stunting yang ada. Penderita stunting ya? Ya. Ya. Tentu jumlah stunting yang udah dikata ya cukup ini ya, cukup tinggi juga di sana ya untuk stuntingnya. Ya, tinggi di sini ini sebenarnya relatif. Kalau saya sih melihatnya bukan persoalan tingginya. Bukan persoalan tingginya. Tapi ada. Ya, ada stunting. Ada itu ketika kita lihat mengapa pemerintah pusat menjadikan itu sebuah program prioritas. Artinya kita harus melakukan itu. Baik. Seperti itu yang ada di tempat kami. Tentunya Pak Idam kan di puskesmasnya selaku kepala puskesmas Lopentodea ya. Iya. Lopentodea seperti apa nanti di sana di Lopentodea itu? Kalau di wilayah puskesmas saya itu ada, saya membawahi 6 desa. 6 desa ya? 6 desa. Dari 6 desa itu di awalnya waktu saya tugas pertama sekali jadi kepala puskesmas itu, saya sudah mengidentifikasi. Sejak awal ya? Sejak awal. Iya. Saya jadi kepala puskesmas itu tahun 2019. 2019. Sebelumnya saya di Dinas Kesehatan. Ketika saya ditempatkan di situ, mau tidak mau harus menjadi kewajiban saya bagaimana mengatasi atau mencegah dan menanggulangi tadi itu stunting yang merupakan program nasional itu. Dan di puskesmas saya itu, di puskesmas Lopentodea di Kecamatan Parigi Barat itu sudah melakukan beberapa kegiatan yang masif, baik itu sisi preventifnya tentang stunting maupun juga boleh dikatakan sisi kuratif tentang penanggulangan stunting itu. Upaya yang dilakukan di sana itu seperti apa? Kalau upaya awalnya ya, setelah mendapatkan data dari ada namanya aplikasi EEPBGM, itu adalah sumber dari data-data penderita stunting, itu luar biasa. Masuk kemarin itu, bahkan saya tidak percaya. Iya.
200-an itu penderita yang ada di wilayah kecamatan saya. Wilayah Nah, kerja ya. saya punya pemikiran begini. Benarkah 200 itu yang ada di situ? Nah, saya tidak mudah percaya dengan data begitu karena saya baru masuk. Saya ingin buktikan sendiri. Buktikan. Nah, bagaimana cara saya membuktikan? Cara membuktikannya ini seperti apa? Cara membuktikan saya di situ, data-data yang ada tadi itu kan by name by address Iya. di seluruh desa. Itu saya turun langsung ke nama by name by address tadi itu, saya kerahkan tim, saya bentuk tim dari puskesmas dengan desa. Itu turun mau lihat langsung apakah itu benar. Ini awal ya, awal Apakah jadi benar? kapus ya, turun Awal langsung ya. Ah, Luar biasa seorang ini. saya Iya. lihat, saya datangi, dan itu bisa Bapak bisa lihat di channel YouTube saya ada. Saya mulai dari tahun 2019 itu saya masuk ke rumah-rumah mengadakan pengukuran langsung. Ya, tanda kutip ya, saya tidak percaya tadi 200-an itu. Dan ternyata saya temukan bahwa data itu tidak seperti apa yang sebanyak itu. Iya. Karena ternyata di situ ada terjadi human error, ada kesalahan manusia. Lah, dari pengukuran, dari penimbangan, yang jelasnya bagaimana untuk dinyatakan dia stunting itu, saya pingin ulang. Nah, seperti itu yang saya lakukan di 6 desa itu. Nah, apa yang saya dapatkan dari situ, itu saya evaluasi lagi dengan tim tadi di puskesmas. Iya. Itu benar, bidan desanya saya kumpulkan. Kita mau cari tahu. Ternyata data tadi itu tidak benar sekian, yang benar itu sekian. Iya. Itu kita evaluasi. Nah, ketika kita, ini kan dikomparasi nih ya, dibandingkan antara yang baru saya dapat angka Dengan yang angka sekundernya ya. Iya, iya. Saya pingin itu menjadi angka primer dari saya dengan teman-teman yang ada di itu. Nah, ketemulah. Nah, setelah dapatkan angka itu, ya kita tidak pakai jeda waktu lagi. Kita langsung intervensi. Begitu. Luar biasa. Intervensinya seperti apa, Pak? Kalau intervensi di sana awalnya saya pelajari secara kearifan lokal yang ada di situ. Kearifan lokal, lagi-lagi kearifan lokal. Kearifan lokal Iya. situ. Ini yang saya mau eksplor dulu sehingga nanti memunculkan program-program intervensi. Ya. Apa yang saya akan dan kami akan lakukan. Dan pekerjaan itu bukan hanya dilakukan oleh orang puskesmas. Saya tidak pingin ada image bahwa Orang kesehatan. kesehatan Iya. itu hanya maunya orang kesehatan yang akan menyelesaikan masalah kesehatan. Bukan zamannya sekarang. Kita mesti bekerja sama. Tentu melibatkan Seluruh komponen yang ada baik di itu pemerintah, bahkan sampai ke masyarakatnya. masyarakat. Nah, ini tidak boleh kita lupakan untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Minimal saat itu mengurangi dulu, bukan menuntaskan dulu. Berarti hampir semua orang dilibatkan di situ ya. Iya. Dari golongan umur yang ada. Iya. Anak-anak apa. Ada yang jadi objek, Iya. ada yang jadi objek dan pelaku. Baik. Nah, jadi di sini orang-orang puskesmas bersama pemerintah desa itu yang paling penting. Kenapa? Karena negara ini sudah menyediakan begitu banyak budgeting untuk penanggulangan itu. Jadi di puskesmas juga ada, di desa juga ada. Tinggal kita mau combine program. Siapa melakukan apa, itu yang dilakukan di sana. Baik. Tadi Pak Idam katakan bahwa kearifan lokal ya. Iya. Kearifan lokal seperti apa yang Bapak maksudkan? Nah, sebelum ke kearifan lokal itu, Iya. saya mencari, mengeksplor di 6 desa ini apa yang murah, Yang murah ya. apa yang murah, kemudian apa yang punya daya ungkit tinggi Siap. terhadap pencegahan dan penanggulangan stunting itu. Di samping saya turun melihat di sekitar, saya juga membaca referensi-referensi apa. Kenapa saya harus lakukan itu?
kondisi masyarakat kita, karena ini berhubungan dengan masalah asupan gizi, berarti akan terkait dengan kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli. Daya beli. Ya. Karena notabene ya, bahan-bahan yang mengandung komposisi zat-zat gizi yang banyak itu, ya, tanda kutip ya, itu di barang-barang yang mahal. Sementara kondisi masyarakat kita tidak akan mampu membeli itu, misalnya daging. Iya. Oh, daging berapa sekilo sekarang? Telur. Ya, kalau telur oke lah. Iya. Tetapi banyak sebenarnya yang kita lakukan itu mencari tahu apa yang tepat untuk menanggulangi dalam waktu singkat. Karena pemerintah kita ini sudah mencanangkan bagaimana stunting itu menjadi sebuah prioritas di era pemerintahan Jokowi sekarang ini. Ini tahun 2024 itu presiden kita itu menargetkan 14% kejadiannya itu di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kan kita akan berlomba bagaimana menurunkan itu. Stunting ini. Iya, menurunkan itu. Terus di puskesmasnya Bapak ini seperti apa? Ya. Apa yang dilakukan? Oke. Tadi saya bilang ada kearifan lokal. Dan itu saya temukan. Iya. Temukan dengan membaca referensi yang saya katakan tadi. Saya mengambil keputusan dengan menggunakan kelor ya, yang itu ya memang kearifan lokal kita, baik dari Lembah Palu ini ke Parigi, bahkan di Sulawesi Tengah itu ini menjadi sebuah tanaman yang sangat mudah didapatkan. Sangat mudah didapat. Sangat dan mudah memang didapat. tumbuh di mana. Dan memang dikonsumsi orang dari dulu. Dari dulu dikonsumsi ya. Iya, hanya mereka tidak tahu. Iya. Karena di kita ini di referensi yang saya baca dan di hasil saya berdiskusi dengan para keloris ya. Keloris. Ya. Kebetulan saya juga seorang keloris. Jadi ada komunitas ya? itu. Saya komunikasikan itu apa? Ternyata memang kelor ini kita mesti butuh lagi edukasi kepada masyarakat bahwa kalau kelor ini luar biasa gitu. Tapi kan ini Pak Idam, ini kan kelor ini kan sudah di internasional ya. Iya. Penelitian dari luar negeri. Kan seperti itu juga. Yeah. Kemarin bahwa kelor itu secara umum ya untuk kesehatan. Ini kan sudah ada penelitian awal. Kalau deteksi awal itu sebenarnya seperti apa sampai kelor jadi dalam penelitian ini baik itu di luar negeri maupun di Indonesia juga tidak sedikit orang yang meneliti kelor. Iya. Bahkan kemarin saya sempat pada saat di salah satu acara webinar ya, lewat Zoom meeting, teman-teman kita di Universitas Tadulako itu banyak juga meneliti kelor. Kelor juga ya. Dari hasil penelitian itu, Badan Kesehatan Dunia WHO itu menyatakan bahwa kelor itu adalah the miracle tree, pohon ajaib. Pohon ajaib. Kemudian Badan PBB juga yang lain, FAO, itu juga menyatakan bahwa kelor ini superfood, makanan super. Nah, berangkat dari itu, saya berpikir kenapa itu tidak dijadikan pilihan untuk menanggulangi itu. Karena di WHO itu juga nyatakan gini, di WHO itu nyatakan bahwa untuk penanggulangan malnutrisi saat itu di Afrika, malnutrisi artinya kekurangan gizi, itu dilakukan, harus menggunakan Moringa oleifera itu atau kelor itu. Jadi kenapa tidak kita harus menggunakan itu? Dan itu saya lakukan sejak 2019 sebelum dicanangkan ini oleh pemerintah pusat melalui Kepala BKKBN pusat. 2019. Pencanangan pusat
2022, November 2022. Berarti duluan Parigi kalau seperti ini deh. Ya, Ya, kalau itu seperti itu faktanya. barangkali. Karena ini kan tahun 2019 dengan 2020. 2022. Oh, luar biasa. Berarti memang dari awal ini memang Parigi sudah ada ya. Cuma Sudah. belum ini ya. Mengawali itu saya lupa tadi. Ya. Mengawali itu saya nanam 10.000 pohon, Pak. 10.000 pohon. 10.000 pohon saya tanam kelor. Kebun sendiri ya. Iya. Saya bekerja sama dengan salah satu mantan sekretaris desa di Desa Lobu Mandiri. Itu nama salah satu desa yang saya punya wilayah kerja. Itu saya tanam 10.000 pohon. Sejak kapan penanaman? 2019. 2019. 2021. 2021. 2021 ini 2023 berarti sudah besar ya, sudah Oh, di- sudah. Oh, Sudah hasilnya sudah banyak. sudah banyak ya. Kenapa saya tanam itu? Karena saya mau menggunakan kelor ini, otomatis saya pasti ditanya. Nah, sebelum ke situ, saya mau bilang di Sulawesi Tengah ini kelor itu banyak, tapi yang kurang itu adalah kebun kelor. Apalagi di Kota Palu sini Pak, banyak sekali kelor ini. Di mana-mana untuk di daratan Sulawesi Tengah itu kelor itu banyak. Sulawesi Tengah kan Tapi yang terkenal kurang dengan adalah Kota kebun Palu. kelor. Iya, Kota Palu terkenal dengan kelor. Iya. Kan seperti itu. Apalagi Kota Palu disebut dengan kota kelor. Kelor. Nah, Iya. ada sebuah beban moral kita untuk mewujudkan itu. Apakah kelor yang dimaksud adalah kelor yang di pinggir pagar Iya. atau di perkebunan sebagai salah satu sumber pendapatan? Nah, saya tanam 10.000 pohon itu untuk memberikan, sebenarnya saya pingin ketika orang tanya, Iya. saya bisa menjelaskan. Itu sudah pasti pertanyaan. Ini 10.000 kelor ini mau diapakan kan seperti itu. Iya, Iya. karena kelor ini, Pak, di samping dia bernilai ekonomis, yang nilai yang paling tinggi itu sebenarnya di nilai kesehatannya, di gizinya. Sampai hari ini kelor itu yang masih memiliki komposisi zat gizi di dalamnya yang tinggi Tinggi. di dunia. Tentunya dengan penelitian ini ya dipadukan dengan Ya. penelitian yang dilakukan oleh Pak seorang idam ya kan seperti itu ya. Iya. Iya. Jadi saya melakukan itu berdasarkan penelitian-penelitian itu. Saya banyak jurnal dari luar, Iya. jurnal yang penelitian di Indonesia juga. Gitu. Jadi saya mau pingin apa yang saya dapatkan itu saya pingin bagi ke masyarakat. Bahwa kelor ini begini. Di Eropa ini sekedar contoh ya. Di Eropa itu orang yang makan kelor itu adalah orang kaya. Di Eropa, Di Eropa. makanan orang kaya Orang ya. kaya. Dan ada stigma yang ada di kita, khususnya di Sulawesi Tengah ini, lebih khusus lagi orang kaya ini, bahwa kalau makan kelor itu adalah makanannya orang kelasnya rendah. Kelas rendah. Ini yang stigma ini saya pingin juga hilangkan di Ini tengah akan kita masyarakat rubah. kita. Tentunya kan kalau sudah nasional ini kan program dari Pak Idam ini kan bisa jadi bukan jadi penganan yang ini lagi. Ya. Karena ini kan sudah dikonsumsi masyarakat dan Iya. bahkan masyarakat juga mungkin sudah tanam kelor kan seperti itu di Iya. sana. Dan bahkan saya sampai mengatakan bahwa bagaimana caranya mengkonsumsi kelor itu supaya komposisinya itu tetap terjaga. Iya. Karena ya jujur saja saya harus bilang, cara mengkonsumsi kelor masyarakat yang ada di kita sekarang itu masih banyak sekali salah. Kenapa saya bilang salah? Memang karena ada fatal di dalamnya kelor itu. Nah, sebagai contoh saya kasih salah satunya ya. Iya. Karena bagaimana itu kelor itu ada di ujung daun kelor ya, yang sedikit kayak jarum itu tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Kenapa tidak boleh ada? Karena berdasarkan penelitian seorang pengunci nutrisi kelor satu-satunya di dunia, itu saya berkomunikasi banyak sama beliau. Di dalam itu, di dalam tadi yang saya bilang di ujung daun itu adalah anti nutrien, artinya anti gizi. Kalau itu ada saat dimasak, gizi-gizi yang di dalam tadi itu bahkan bisa hilang. Hilang ya. Iya, sehingga kita cuma makan rumput. Berarti ini sudah penelitian ini ya. Iya. Sudah diteliti seperti Iya. itu. Iya. Itu yang saya ingin berikan kepada masyarakat. Mungkin Pak Idam ini kan kelor. Kandungan apa kira-kira yang ada di kelor itu sehingga sampai
Bapak mengatakan bahwa itu adalah salah satu upaya daripada puskesmas itu untuk saya bahwa tadi kelor ini memang bisa menurunkan ini saya stunting ya. Saya mencoba dari referensi tadi ya. Kalau tadi yang saya sampaikan itu WHO ya. WHO itu sudah menyatakan the miracle tree dan superfood. Artinya itu pasti kelor ini memiliki sebuah keistimewaan sehingga disebut pohon ajaib. Nah, di dalam kelor itu ada sekitar 92 zat gizi. Zat gizi. Itu yang di dalam kelor. 90 zat gizi. 90 zat gizi. 90-an itu. Kemudian ada antioksidan yang sangat kuat. Di dalamnya itu ada 46 antioksidan. Antioksidan itu ada ya, semacam penangkal yang merusak di dalam tubuh. Itu. Kemudian ada antiinflamasi. Antiinflamasi itu yang pembengkakan. Itu yang ada itu sekitar 36. Dan yang paling penting yang dibutuhkan oleh stunting, orang stunting ada 18 asam amino. Asam amino itu adalah protein. Nah, kehebatannya ternyata kelor ini dari 18 asam amino itu 10 diantaranya itu adalah protein nabati yang didapatkan tumbuhan dan 8 yang protein hewani itu yang dimiliki oleh kelor. Baik. Ini bukan hal yang mudah ini. Artinya ini memang kelor di mana-mana sih orang tahu. Tapi seperti apa intervensinya di lapangan ini, di masyarakat ini yang harus kita lakukan. Tentu sudah berbuat seperti itu juga. Dan itu saya implementasikan di lapangan. Pengetahuan itu saya lakukan di lapangan. Bagaimana mencegah stunting dan menanggulangi stunting. Nah, kan di dalam stunting itu dalam teorinya itu ada yang 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu dimulai dari dinyatakan hamil sampai usia 2 tahun. Disinilah range waktu untuk melakukan preventifnya, pencegahannya dan penanggulangannya. Di sini. Karena di sini sebenarnya usia emas. Nah, gitu. Dan itu yang saya lakukan di sana. Dengan memberikan makanan itu, saya bekerja sama dengan desa. Desa membeli itu produk kelor dengan menggunakan dana desa. Kami di puskesmas itu menjadi tenaganya yang memberikan edukasi dan sekalian mengontrol. Nah, yang saya pakai di sana itu bukan lagi yang daun ini, bukan daun kelor yang ada di sini lagi. Saya lebih memilih sudah menjadi serbuknya, tepungnya, ekstrak kelornya sudah. Kenapa saya lakukan itu? Ternyata berdasarkan hasil penelitian tadi dari seorang pengunci nutrisi kelor di dunia itu, ketika kita menggunakan yang serbuk, itu kekuatannya 50-100 kali lipat dari yang mentah. Dan itu yang dibeli oleh desa. Itu nanti diberikanlah makanan tambahan kepada yang menderita stunting, mencegahnya kepada yang sehat, itu melalui posyandu setiap bulan. Setiap bulan. Itu, dan kemarin tahun 2021 pemerintah Kabupaten Parigi Motong melalui Wakil Bupati sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting di Parigi Motong, beliau datang sosialisasikan dan meluncing langsung sebelum launching yang ada tahun 2022. Oh begitu ya? Sudah Wakil Bupati kita di sana sebagai ketua TPPS tadi itu sudah meluncing itu. Tahun berapa itu, Pak? 2021. 2021. Jadi dimulainya dia itu sebelum 2020 pusat, ya? Belum ya. Berarti boleh dikata ini kan Parigi yang paling awal launching tentang kelor ini, seperti itu barangkali. Iya, kalau untuk di Sulawesi Tengah ya. Selama ini saya buka referensi belum ada yang selain di tempat saya saat itu. Sehingga pada saat launchingnya kemarin ya, tahun 2022 bulan November itu, saya satu-satunya kepala puskesmas yang diundang oleh panitianya untuk hadir di kebetulan waktu itu di pabrik kelor Koi
kelor organik Indonesia yang ada di Palu, di Tipo. Di Tipo ya. Saya diundang langsung. Di situ yang akan mencanangkan itu adalah Kepala BKKBN Pusat, Pak Hasto waktu itu yang hadir langsung. Saya berdiskusi banyak dengan beliau. Nah, kemudian yang dari Komisi 9 DPR RI dengan deputinya, salah satu deputinya di BKKBN. Saya diskusi. Saya juga kaget. Saya cari-cari orang di maksudnya teman-teman kita kesehatan. Siapa yang ada di situ saat itu? Ternyata tidak ada. Cuma saya sendiri diundang sebagai testimoni bahwa ada satu tempat, ada satu daerah yang sudah melakukan duluan sebelum acara launching itu. Gitu. Ini Pak Idam, ini dari tadi kita bicara ini tentang lingkup kerja yang ada di puskesmasnya Bapak ya. Iya. Terus dinas sendiri seperti apa? Kalau dinas sih sebenarnya support tentang ini ya. Support. Karena tetap tidak boleh terpisah. Artinya supportnya itu seperti apa ini Pak Idam? Ini kan ada program khususnya di bidang Kesmas itu. Kesmas. Di situ ada mulai dari promosi kesehatannya, promosi promkesnya ya, KIA, Kesga, itu ada. Kita berdiskusi dan mereka datang lihat seperti apa sih yang dilakukan. Artinya sudah diprogramkan juga di dinas kesehatan. Dan bahkan saat itu wakil bupati melalui Bapeda juga mereka sampaikan apa yang dilakukan oleh Kecamatan Parigi Barat, Puskesmas Lompentodea itu harus direplikasi ke 22 kecamatan yang lain dari 23 kecamatan yang ada. Artinya berarti ini dianggap merupakan sebuah inovasi ya. Inovasi daripada Puskesmas Lompentodea. Kan begitu. Dan itu kemarin yang liput itu TVRI Nasional. TVRI Nasional, tapi ini sepertinya kurang ini ya. Ya kami menyadari itu. Iya. Bahwa diseminasi informasi itu tidak semudah apa yang kita bilang. Kalau saya tidak mau bercerita begini di media. Kenapa pada waktu itu Bapak tidak berdayakan promkes yang ada? Justru sudah promkes yang ada diberdayakan di puskesmas. Seperti apa kelor yang ada di Parigi kan seperti itu untuk di puskesmas. Dan memang tidak semudah apa yang kita yang kita mau bilang itu tidak semudah itu. Karena tidak semua orang terima, Pak. Terus ini kita kan dari tadi juga Bapak bicara tentang ini. Tentunya ini kan masyarakat bertanya di mana kan seperti itu. Kemarin tadi kan di Tipo juga ada ya. Tentu kita bisa lihatnya di mana, Pak? Apanya? Lihat ininya. Artinya kemarin kan Bapak bilang kan sudah ada di Tipo kemarin Bapak dihadirkan di situ. Ada tidak? Apanya? Rekam jejak digitalnya di situ. Ada. Bisa, Bapak bisa lihat di channel YouTube saya. Oh, itu ada semua. Channel YouTube? Channel YouTube saya ya. Nama channel saya itu Idham Panggagau. Idham Panggagau. Di situ bisa dilihat. Baik, pemirsa, ini kita dari tadi dengan Pak Kepala Puskesmas Lompentodea ini memang luar biasa ini kelor. Nanti pemirsa nanti untuk lihat bagaimana pergerakannya Pak Idam ini seperti apa dari tahun 2019 tentang kelor, tentunya kita nanti akan lihat di YouTube, di channel YouTube yang ada Idham Panggagau. Seperti itu Pak ya. Iya. Baik, ini kan menarik sekali ini Bapak, dan bukan cuma di Sulawesi Tengah ya, di luar sana juga mungkin mereka juga mencari apa solusi yang akan dicari untuk kelor ini. Tapi kelor ini kan yang ada kan cuma di Sulawesi Tengah, Pak. Apanya? Kelor ini. Tidak ya. Di seluruh dunia ada kelor. Artinya Bapak kan seorang peneliti kan seperti itu. Artinya Bapak tahu saya peneliti, tapi saya seorang keloris, pemerhati kelor. Pemerhati kelor. Iya. Ya, lebih ke situ Pak ya. Iya. Di dunia ini kelor ini ada. Dunia ya. Dunia. Tapi kebutuhan kelor dunia sampai hari ini baru 20% Pak terpenuhi. Luar biasa. Artinya peluang untuk usaha melakukan usaha. Nah, ini peluang usaha ini kalau di pemerintahan di Parigi ini bagaimana? Sekarang ini kami akan mendapatkan sebuah mesin penepung, semacam bantuan ya dari pemerintah daerah. Iya, ini sudah terafiliasi ke pemerintah. Luar biasa. Jadi mereka kita sudah dapat bantuan mesin pengeringnya. Sudah ada ya? Iya. Ini insya Allah tahun depan kita dapat rumah produksi. Rumah produksi. Ini lagi-lagi pemerintah lagi ya? Iya. Karena kita tidak bisa kalau untuk dibuat perorangan itu kan kita kelas puskesmas ini dana dari mana kan seperti itu kan? Kalau kita tidak berdayakan,
pemerintah yang ada, terutama perangkat desa bagaimana? Kalau perangkat desa dari 6 desa yang Iya. Tadi bicara 6 desa ya. 6 Berarti desa. keterpaparan 6 desa ini sudah ada. Bukan cuma keterpaparan, mereka ini sudah pelaku. Pelaku ya. Luar biasa. Jadi kalau mau datang ke Parigi Barat, silakan tinggal tutup mata sebut nama desa mana. Desa mana? Pasti ada situ. Kelor. Dan sudah berkembang di beberapa desa yang ada, dari 278 desa yang ada di Parigi Motong itu, sudah ada beberapa desa yang sudah melakukan hal yang sama. Mereka adopsi. Artinya kalau kita kunjungi ke sana, tentu yang kita tanya, ini ide gagasan dari mana? Kan seperti itu kan? Pasti jawabannya cuma satu, seorang Idam Panggagau. Kan seperti itu barangkali Pak? Iya ya? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Bukan kira-kira lagi Pak, ini Bapak sudah bicara di sini. Yang bicara tentang Kelor yang ada di Parigi ya Bapak, kan seperti itu. Nah, Ya. kemudian di Kelor ini, saya berpikirnya begini. Ini kan ada objek. Iya. Objeknya ada ibu hamil, bayi balita, bahkan sampai lansia. Ada yang kelupaan, remaja. Remaja yang cikal bakalnya yang akan melahirkan generasi. Itu saya buatkan sebuah inovasi. Inovasi. Bagaimana mereka mengambil peran dalam preventif untuk mencegah stunting. Saya buat satu inovasi yang namanya Bro, kamu penting. Itu anak usia 13 tahun sampai 25 Bro, tahun. Bro, kamu penting. Artinya? Bro itu kepanjangannya ada. Iya. Bro itu bersama Rai Obsesi. Bersama Rai Obsesi. Nah, kamu penting, kaulah muda peduli stunting. Kaulah muda peduli stunting. Kamu penting. Luar biasa. Bro, kamu penting. Kan Bro, kamu itu penting. Ya? Jadi kita kalau masuk di daerah Parigi berarti itu ya? Ya. Mereka sudah tahu itu. Sudah tahu itu. Ini bro, kalau ke Parigi Barat, kamu penting. Sampai hari ini saya punya anggota itu, anak-anak itu dari 6 desa ada 600 orang. 600 orang, luar biasa. Saya punya obsesi begini, Pak. Iya. 5-10 tahun ke depan, Parigi Barat itu dengan adanya inovasi ini akan melahirkan generasi emas yang diinginkan oleh pemerintah, seperti target pemerintah kita. Kenapa? Karena tadi jangan sampai stunting itu saja. Dan dari inovasi itu berhasil menurunkan angka perkawinan dini dari 18 angka perkawinan dini jadi tinggal 2 saat itu. Kenapa harus remaja ya? Bro, kamu penting. Ya, kalau penting. Kenapa harus remaja berarti kan kita berpikir bagaimana generasi muda. Ya. Atau tapi kan pemuda. kita tahu ini kan macam di Kota Palu seperti ini kan anak muda kan seperti apa? Iya. Berarti, Kenapa kepilih kata bro? Iya, bro. Bro itu adalah panggilan bahasa prokemnya anak-anak muda kita. Artinya Bapak tadi apa ya? Bro, kenapa bukan Yojo atau apa? Ini kan karena kearifan lokal yang ada di sini. Oke, saya tertarik juga menggunakan kearifan lokal. Iya. Ini bro ini kan kalau tidak salah di mana-mana. Ya ini di Unia. Oh iya. Kan dari brother. Ya, brother, bro. Bro, bahasa Inggris, tapi sudah menjadi bahasa prokem anak-anak Iya. remaja. Bro itu, saya mau pingin begini, kenapa pilih nama itu? Bagaimana mereka rasa memilikinya dengan program yang Luar ada. biasa. Anak remaja, bro, kamu Kan penting. keren juga kalau dipanggil bro. Bro, Iya, kamu penting. bro, kamu penting. Sini Kaulah dulu. muda peduli stunting. Nah, apa yang didapat mereka? Iya. Bagaimana korelasinya dengan Kelor? Mereka saat ini, kemarin-kemarin itu kita sudah ajari bagaimana caranya nanam kelor, bagaimana panen kelor, Sampai bagaimana seperti itu, mengolah Pak. kelor. Iya, itu rekam jejaknya ada di channel YouTube saya itu ada. Dari puskesmas atau dari seorang idam atau bagaimana? Saya melepaskan individu, saya lepas. Saya pingin ini barang milik kita semua. Milik kita semua. Iya. Jadi saya berafiliasinya ke desa. Desa dengan kebijakannya, anak-anak bro kamu penting tadi itu dibiayai oleh desa, masing-masing desa. Dibiayai Oleh desa menggunakan dana desa. seperti itu mereka. ya. Bahkan kegiatannya ada namanya Jambore Remaja Peduli Stunting. Yang cikal bakal akan menelurkan nanti duta-duta stunting dari desa. Karena saya juga ingat bagaimana Pak Presiden kita bilang kalau membangun kota itu dari desa kan. Dari desa. Ya, bagaimana penguatan sumber daya manusia kita dengan hal-hal yang sederhana. Bahkan anak-anak bro kamu penting ini melakukan juga yang namanya rembuk stunting. Jadi saya membuka wawasan di sana bahwa rembuk stunting itu bukan gaweannya orang-orang para pejabat.
seperti itu ya. Iya. Tahun lalu saya lakukan itu dengan anak-anak ya. Rumbuk stunting itu di lahan kelor. Tapi ini Bapak menarik sekali ini tadi. Ini ke desa ini kan di desa ini kan kita tahu di desa ini seperti apa. Punya mata anggaran seperti apa. Sudah dimasukkan atau bagaimana? Justru ini, Bang. Ya. Ini urusan advokasi. Advokasi Bagaimana cara memasukkan ya, ini siap. barang. Ya. Ini yang perlu kita ini ya. Saya cuma punya 3 jurus masuk ke desa, Pak. Luar biasa. Ya. Saya mau sampaikan. Yang pertama, seluruh bidang desaku saya sampaikan ke mereka. Perlu disampaikan ini Bapak ini. Oh iya. Ini kan rahasia perusahaan ini. Sebenarnya bukan rahasia. Bukan rahasia ya. Tidak perlu rahasia. Di kelor itu tidak boleh sembunyi-sembunyi, Pak. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Iya. Silakan Bapak. Ya. Yang pertama yang harus diketahui itu yang lalu kemarin itu saya bukan oleh bidan-bidan desaku. Iya. Saya sampaikan ke mereka ada 3 hal yang tidak boleh kamu tidak tahu. Yang pertama adalah esensi undang-undang desa. Undang-undang desa. Undang-undang desa. Kedua, apa yang menjadi apa namanya? Ini regulasi dari Kementerian Desa tentang prioritas penggunaan anggaran di desa setiap tahun. Berarti ini Bapak pelajari juga ya? Harus dong. Harus dong. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Karena itu adalah apa namanya? Kompetensi kita punya rekan kerja. Nah, yang ketiga yang harus ditahu adalah SDGs di desa. Ada 17 indikator. Tidak boleh kita tidak tahu. Nah, ini yang bahan kita menjadikan ketemu kepala desa. Ketika menyatakan ini, di desa itu ada anggaran. Ada anggaran ya? Pakai dana desa. Berarti Bapak sudah tahu ada anggaran dalam ya? Saya tahu sampai di kode rekeningnya. Kode rekeningnya ini luar biasa sampai kode rekening ini. Wah, ya, mohon maaf saya harus bilang begini. Ah. Di desa itu bukan pemerintah desa tidak mau ya. Iya. Tapi mereka tidak tahu sebenarnya dunia kesehatan itu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu fungsi kita. Padahal banyak ini. Ya. Ya. Anggaran di situ ya. Jadi Pak Idam masuknya ke situ. Saya masuknya di situ. Artinya ini kan kalau cuma 1 desa kan mungkin saya juga sih bisa. Tapi ini Pak Idam 6 desa ya? Berapa? 6 desa. 6 desa ya? Sudah dengan desa yang lain bahkan di luar kecamatan. Sudah menyebar ke luar kecamatan. Iya. Dan yang tertarik ini banyak sekali dari kabupaten lain, provinsi lain. Itu mereka via telepon mau mengundang saya cerita soal itu. Mengundang pemateri atau sebagai narasumber apa? Narasumbernya. Ya, seperti contoh di Morowali Utara. Sudah pernah dilakukan Pak Idam juga. Ini saya menunggu saja. Bagaimana dengan provinsi yang ada? Sulawesi Tengah, provinsi. Saya tidak bisa komentar itu. Ya. Ini kan persoalan. Sudah masuk juga ya? Apanya? Di provinsi sini tentang ini. Sudah. Sudah ya? Sudah masuk. Dan itu sudah menjadi inovasi yang kita masukkan di program. Iya. Nah, itu tadi setelah apa namanya tadi bro kamu penting itu anak-anak remaja itu. Iya. Nah, tadi kan sudah satu yang pertama menggunakan bahan kelor untuk itu dimasak itu dilatih itu kader ya. Kadernya dilatih. Dilatih. Iya. Bagaimana memasak kelor yang baik dan benar untuk memberikan itu. Kemudian itu dijaga dimakan oleh ini. Kalau remaja tadi sudah oke. Kemudian yang saya lakukan kemudiannya adalah bagaimana penguatan posyandu. Penguatan posyandu. Posyandu. Nah, posyandu kita mungkin ini fenomena nasional ya. Ya. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat, tingkat kepatuhan masyarakat yang datang ke posyandu. Saya punya desa itu range-nya itu main 30-40% saja yang hadir. Ini kan di desa ya? Iya. Ini kan persoalan mindset. Itu bukan waktu yang instan untuk merubah itu. Tapi ternyata dalam waktu singkat kita bisa rubah itu. Caranya ada inovasi yang saya lakukan di posyandu itu. Oh, ada lagi inovasi. Ada. Berarti ini sudah. Iya, masih tetap dalam frame-nya stunting. Stunting ini ya. Bagaimana apa yang kita lakukan. Nah, di sana saya lakukan nanti dilihat juga di media sosial saya, di Facebook, di YouTube itu ada juga. Itu pakai odong-odong Pak, semua orang tahu odong-odong. Odong-odong. Ini kan di Palu kan ada odong-odong. Ya, pakai odong-odong itu menjemput anak yang menjadi target, menjadi objek
Itu dijemput di rumahnya. Artinya odong-odong ini puskesmas yang punya ya? Bukan, Atau desa. Desa ya? Desa yang beli. Jadi semua desa sudah punya itu? Belum semua. Belum semua ya? Tapi ada satu desa di sana yang luar biasa. Mereka pakai dana desa menggunakan itu. Awalnya mereka masih sewa setiap bulan. Sekarang sudah dijemput 2024 ini mereka sudah punya sendiri karena sudah masuk di dalam anggaran mereka. Dan itu luar biasanya dari 30% tadi jadi 100%. Kenapa? Yang kita lupa sampai hari ini mengajak orang ke posyandu itu kita cuma ajak ibunya. Ibunya kita cerahkan. Bapaknya, kakaknya atau neneknya. Kita lupa, kita tidak perhatikan ini anak, psikologis anak ini. Gimana caranya memancing psikologi anak ini? Odong-odong ini ketika odong-odong masuk, iya. Dan posyandunya itu dibuat seperti anak-anak orang ulang tahun. Iya. Itu ada balon-balonnya, ada foto-foto di situ. Nuansa anak-anak. Arti bisa dibayangkan sudah itu odong-odong masuk di desa ini. Dijemput Pak di depan rumahnya. Ya. 100% bisa dibayangkan kira-kira kalau umpamanya bukan jadwal posyandu, tiba-tiba lewat odong-odong, mungkin dia minta ke posyandu juga kan begitu Pak? Dan desa dia minta sudah berpikir ke arah itu. Iya. Dia jadikan itu untuk tempat wisatanya mereka. Wisata. Itu di luar posyandu. Wisata maksudnya wisata di mana? Sebagai transportasi wisata. Oh, transportasi wisata. Dia muter-muter satu kecamatan itu. Kepala desanya bilang bayar 20.000 sudah. Artinya sekarang itu pendapatan desa, itu desa kreatif. Ini tidak ada lagi yang tidak mau karena lihat odong-odong ya, kecuali sakit mungkin ya. Anak-anak pulang ke bawah balon. Nah, tahun depan itu kepala desanya sudah menambah lagi itu yang kayak di mall, ada mandi bola di situ. Jadi tidak mereka di samping dapat makanan, dapat balon pulang, dapat mereka punya. Nah, namanya anak-anak ini kan dunianya bermain. Ya kita masuk ke dunia itu. Baik, ini Pak Idam, ini ada beberapa program yang Bapak masukkan. Ternyata di desa ini memang betul-betul diterima dengan baik ya. Ini dari odong-odong tadi sampai kelornya apa semua ini kan mereka semua mau ya. Iya. Kalau memang di podcast ini kita mau cerita bagaimana khusus spesifikasi odong-odong, nantilah mungkin di episode berikutnya bisa. Tapi paling tidak itulah gambaran bagaimana stunting. Ini luar biasa ini coba. Memang Pak Regi ini Pak Lompen Tode ya. Iya. Memang sudah menggunakan odong-odong yang ada. Iya. Iya. Kita tahu kan ini odong-odong ini kan banyaknya kan di kota ya. Ini desa sudah ada odong-odong. Iya. Tentunya dimanfaatkan di posyandu yang ada. Itu sebenarnya sederhana. Kenapa pakai odong-odong itu? Itu terilhami waktu malam-malam ya. Iya. Saya lagi belanja itu di depan di Keranasda di Parigi. Ada kue-kue di pinggir jalan. Saya belanja di jam 9 malam. Habis bayar, saya balik ke kendaraan. Tiba-tiba lewat itu odong-odong. Saya langsung kepikiran begini, kenapa bukan ini yang mau dikasih di dari situ ya? Karena isinya ibu-ibu dan anak-anak. Iya. Kan sama dengan orang yang mau ke posyandu. Karena itu malam, saya tunggu besoknya. Besok saya langsung ke desa yang bersangkutan. Yang operasionalnya ini desa yang bayar. Desa yang bayar semua. Desa. Berarti kita tinggal advokasi, tinggal ini. Iya. Kalau sekarang dari petugas yang ada, petugas posyandu yang ada kan. Itu kadernya. Kadernya ya. Iya. Dipanggil anak-anak di rumahnya, saya sudah diodong-odong. Atau mereka juga ikut situ ya? Ada kader. Jadi ada standby di puskesmas. Atau ada yang jadi sopirnya di situ. Nah, sopirnya itu memang ada khusus. Planningnya itu desa siapkan, dia bayar honornya menggunakan dana desa, maintenance daripada odong-odongnya. Dan itu. Baik, ini memang yang harus memang kita, ini memang bagus sekali ini Pak Idam ini. Tentu ini sudah ada nih Pak Idam. Mungkin ada close statement Pak Idam. Sebelum ini panjang sekali nih kalau kita bicara tentang odong-odong ini, mungkin nanti kita bikin episode Pak ya. Episode 2 lagi untuk odong-odong nanti. Ini kan masih sebatas kelor yang ada kan? Ya. Kelor jadi, untuk atas stunting. Saya bisa saya ya kalau closing statementnya ya mungkin saya hanya bisa bilang begini. Bahwa ternyata peribahasa yang mengatakan bahwa dunia ini selebar daun kelor itu benar. Tidak selebar daun kelor. Tidak selebar daun kelor. Tidak selebar daun kelor. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Ini terbukti ya. Bukan, ternyata itu salah. Ternyata itu salah. Ternyata memang benar bahwa dunia ini memang selebar daun kelor. Faktanya, hari ini dunia mencari kelor. Dunia mencari kelor. Iya. Jadi kalau cari kelor,
ke Parigi saja kalau seperti itu. 10.000 pohon ya? Berapa tadi? 10.000 ya? 10.000 pohon itu masih sedikit ketimbang dengan lahan yang ada di Sulawesi Tengah. Semua sudah terpapar desa-desa yang lain juga, tentu seperti itu. Baik Pak, mungkin harapan ke ini. Ya, harapan ini kan Bapak sudah hadir di sini, tentunya ini kan masyarakat Parigi ini lihat ini. Oke. Ya, harapan saya khususnya yang di Kabupaten Parigi Motong, tanam kelor. Tanam kelor. Tanam kelor. Kenapa? Kelor punya nilai ekonomis yang tinggi, menambah income rumah tangga, dan terpenting adalah menjaga kesehatannya. Karena kelor adalah sebuah tumbuhan ajaib dan makanan super. Jadi keluarga-keluarga saya yang ada di Kabupaten Parigi Motong jangan ragu nanam kelor. Saya sudah tanam 10.000 pohon. 10.000 pohon. Saya juga nanti tanam, Pak. Iya. Kalau nanti ke depan ini. Saya akan percaya kalau sudah ditanam. Siap. Percaya kalau sudah ditanam. Iya. Tapi karena bahasa itu banyak di tengah masyarakat kita. Saya juga saya juga mau tanam ini. Tunggu-tunggu 3, 2 tahun. Padahal adanya beli cerita banyak di pasar. Ya kan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Idam atas kehadirannya di channel R5 pada hari ini, malam hari ini. Ini memang menarik sekali ini pemirsa ini, memang bahwa kelor ini memang tidak selebar dunia ini selebar daun kelor ya. Iya. Seperti itu barangkali yang pasnya. Jadi Pak Idam, kita akhiri. Ya. Insya Allah nanti kita akan sambung nanti di episode 2 lagi tentang odong-odong. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mantap.